warahmatullahi wabarakatuh. Beri aku 1000 orang tua dan akan kucabut gunung Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda dan akan kuguncangkan dunia. Kutipan dari Insinyur Soekarno. Betapa pentingnya peran pemuda bagi bangsa, khususnya untuk seluruh dunia juga. Nah, pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya Vina Dwi Natasha, nomor absen 31, kelas 12 IPA 1, akan mempresentasikan KD 3.7, yaitu peran pelajar pemuda mahasiswa dalam ketatanegaraan Indonesia. Nah, yang pertama itu ada pada masa kolonial, yaitu kolonial Belanda. Pada masa kolonial Belanda dilaksanakan politik etis. Nah, politik etis ini bertujuan untuk melakukan migrasi dan melakukan migrasi penduduk serta pembangunan irigasi untuk perbaikan ekonomi di tanah Jawa serta melaksanakan edukasi untuk para penduduk bumi putra. Akan tetapi tujuan ini tidak sepenuhnya berhasil. Tujuan ini malah menghasilkan para elit politik dari para penduduk pribumi sehingga menimbulkan kontribusi untuk melakukan gerakan perlawanan terhadap pemerintah Belanda. Nah, siapa saja sih tokoh yang berkontribusi untuk melawan Belanda? Yaitu nomor 1 ada Dr. Wahidin Sudirohusodo yang melaksanakan studi front atau dana belajar. Selanjutnya ada Kiai Haji Ahmad Dahlan yang mendirikan suatu organisasi yaitu Muhammadiyah. Selanjutnya ada Ki Hajar Dewantoro yang mendirikan suatu organisasi yaitu Taman Siswa. Dan yang keempat ada Muhammad Syarif yang mendirikan suatu pendidikan yaitu INC. Selanjutnya ada juga gerakan kepanduan. Gerakan kepanduan pada 1931 terdapat PAPI atau Persaudaraan Antar Pandu Indonesia. Kemudian pada 1938 berubah menjadi Badan Persaudaraan Antar Pandu Indonesia. Kemudian ada pula organisasi kebangsaan yaitu satu Sarekat Dagang Islam. Kemudian Sarekat Dagang Islam berubah nama menjadi Sarekat Islam. Nah, tujuan dari Sarekat Islam ini yaitu untuk membangun perdagangan untuk orang-orang Tionghoa. Kemudian yang ketiga ada organisasi yaitu Budi Utomo yang berdiri atas inisiatif para pelajar Slavia. Nah, selanjutnya ada organisasi dari Jepang yaitu gerakan-gerakan pemuda untuk menghadapi Jepang. Yang pertama ada gerakan militer dan semi militer, yang kedua ada gerakan sembunyi atau secara diam-diam atau gerakan bawah tanah. Kemudian yang terakhir yaitu gerakan organisasi bentukan Jepang. Nah, gerakan militer sosial dari Jepang yaitu diantaranya ada gerakan 3A, kemudian ada gerakan Putra, dan kemudian ada gerakan organisasi bentukan Jepang yaitu ada PETA, Keigo dan Seinedan. Kemudian ada gerakan 3A. Kemudian ada gerakan dari masa kemerdekaan Indonesia. Masa kemerdekaan Indonesia tentunya tidak luput dari peran para pemuda. Melalui peristiwa Rengas Dengklok, pemuda berhasil memengaruhi Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta untuk melaksanakan proklamasi. Jadi kemerdekaan Indonesia bisa dikatakan tidak luput dari peran para pemuda. Nah, selanjutnya ada era demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin merupakan suatu era yang ditawarkan Presiden Soekarno untuk melaksanakan kepemimpinan yang mana Presiden memegang seluruh kekuasaan di Indonesia. Dan di akhir masa jabatannya Presiden Soekarno mendapatkan demonstrasi dari rakyat melalui Tripura, yaitu 3 tuntutan rakyat.
pada akhirnya pemerintahan Soekarno berakhir dan diganti oleh Presiden Soeharto. Nah, pada era reformasi ini merupakan suatu perbaikan stabilitas ekonomi untuk bangsa Indonesia. Selanjutnya, pada 5 Maret 1998, Presiden Soeharto mendapatkan penolakan atas pidato pertanggungjawabannya dari 20 utusan mahasiswa UI. Kemudian pada 12 sampai 13 Mei 1998, Presiden Soeharto mendapatkan demonstrasi dari para mahasiswa melalui demonstrasi Trisakti yang menyebabkan mahasiswanya tewas. Kemudian pada 21 Mei 1998 akhirnya Presiden Soeharto mengundurkan diri sebagai presiden dan diganti oleh wakil presiden yaitu B.J. Habibie. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.